kami akan menjelaskan materi kami dengan judul Landasan Teknologi dan Media Pembelajaran. Pengertian media pembelajaran dalam proses belajar terdapat proses komunikasi yang berlangsung dalam suatu sistem, dan di dalamnya terdapat media pembelajaran sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran tersebut. Terkait dengan pembelajaran, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian anak didik untuk tercapainya tujuan pendidikan. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat proses belajar mengajar yang pada dasarnya merupakan proses komunikasi tersebut. Guru bertindak sebagai komunikator yang bertugas menyampaikan pesan pendidikan kepada penerima pesan, yaitu anak. Agar pesan-pesan yang disampaikan guru dapat diterima dengan baik oleh anak, maka dalam proses komunikasi pendidikan tersebut diperlukan wahana penyalur pesan yang disebut media pembelajaran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Agneta Eskutu, kami persilakan. Selanjutnya adalah landasan teknologi. Teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Dalam upaya itu, teknologi bekerja mulai dari pengembangan dan pengujian teori-teori tentang berbagai media pembelajaran melalui penelitian ilmiah, dilanjutkan dengan pengembangan desainnya, produksi, evaluasi, dan memilih media yang telah diproduksi. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya atas nama Yusril Esketela, kami persilakan. Berikut ini beberapa definisi menurut teknologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nasution, teknologi pendidikan adalah media yang lahir dari perkembangan alat informasi yang digunakan untuk tujuan pendidikan. Yang kedua, menurut ACT tahun 1972, teknologi pendidikan adalah suatu bidang atau disiplin dalam memfasilitasi belajar manusia melalui identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan secara sistematis seluruh sumber daya belajar dan melalui pengelolaan proses kesemuanya itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka pada prinsip dasarnya pendidikan teknologi memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat karena teknologi pendidikan merupakan bagian dari sistematis pendidikan yang dijalankan. Hal tersebut diketahui bahwa teknologi pendidikan memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pendidikan nasional. Mungkin cuma saya dapat sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya atas nama Paula, kami persilakan. Ya. Definisi teknologi pembelajaran sebelum tahun 1994 terbagi atas tiga. Yang pertama, definisi AECT 1963. Komunikasi audiovisual adalah cabang dari teori dan praktik pendidikan yang terutama berkepentingan dengan mendesain dan menggunakan kisah guna mengendalikan proses belajar. Yang kedua, definisi Komisi Teknologi Pembelajaran tahun 1970. Dalam pengertian yang lebih umum, teknologi pembelajaran berarti media yang terlahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran, di samping guru, buku, teks, dan papan tulis. Yang ketiga, definisi Silver tahun 1970, teknologi pembelajaran adalah pengembangan riset, desain, produksi, evaluasi, dukungan, pasokan, pemanfaatan, komponen sistem pembelajaran, pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan. Ada beberapa definisi Silver terbagi atas tiga, teori dan praktek. Yang kedua, desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Ketiga, proses dan sumber. Ya, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Pemaparan terakhir akan disampaikan oleh rekan saya atas nama Nur Anissa, kami persilakan. Berikut prinsip-prinsip yang dijadikan landasan teknologi pembelajaran. Yang pertama, lingkungan kita senantiasa berubah. Perubahan itu ada yang direkayasa, ada yang
sangat diperkirakan, namun sebagian besar tidak dapat diketahui sebelumnya. Yang kedua, jumlah penduduk semakin bertambah. Meskipun dengan persentase yang mengecil, mereka semua perlu belajar dan belajar itu berlangsung untuk seumur hidup dan di mana saja. Yang ketiga, sumber-sumber semakin terbatas, karena itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Selain itu harus diciptakan sumber baru dan didaya gunakan sumber yang belum terpakai. Yang keempat, hak setiap pribadi untuk dapat berkembang semaksimal mungkin selaras dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam teknologi pembelajaran, yang pertama pendekatan isomeristik, kedua pendekatan sistematik, ketiga pendekatan sinergistik, dan keempat pendekatan sistemik. Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas bahwa teknologi pembelajaran tidak hanya berkepentingan dengan masalah belajar pada persekolahan atau lembaga kependidikan dan latihan, melainkan juga masalah belajar pada organisasi termasuk keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu menggunakan media dalam proses pembelajaran harus didasarkan filosofi atau alasan teoritis yang benar. Istilah media yang merupakan bentuk jamak dari medium secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media dikatakan pula sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Kata segala memberi makna bahwa yang disebut media tidak terbatas pada jenis media yang dirancang secara khusus untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi juga yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk memperjelas atau mempermudah pemahaman siswa terhadap materi atau pesan tertentu. Jadi apapun bentuknya apabila dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dapat disebut media. Baik, demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan.